tanggal 2 Juni 2025. Perdagangan pertama di bulan Juni, di bulan ke-6, nggak terasa sudah masuk semester 1 aja. Padahal kerasanya kayak baru kemarin nih, tahun baru 2025. Dan hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa? Akhirnya IHSG dan saham Big Bank turun juga setelah kita mengantisipasi akan adanya aksi profit taking beberapa hari yang lalu, terutama di sekitaran tanggal 16 Mei ya. Jadi sekitar 16 Mei itu kita udah antisipasi sebenarnya ya, udah dekat-dekat MA 200 tuh kita udah anticipate. Akhirnya hari ini banyak yang jatuh dan turun. Dan kalau aku boleh ngomong, turun atau jatuhnya market di hari ini sifatnya sangat normal sekali. Pertanyaan dari TJ382004, apakah ini time to buy? Terus ada yang bilang hari ini IHSG seru. Terus ada yang bilang juga market amsyong karena Don Kinol. Sebenarnya teman-teman, ini adalah kesempatan buat kita. Yang ditunggu-tunggu adalah swingnya ini. Karena kalau naik terus menurut aku itu sebenarnya malah kurang bagus buat trading. Nah, ada yang udah nyerok BCA kayak LN Rico. Ini yang di YT kenapa ya? Sebentar, kayaknya something wrong yang ada di YT. Aku ulang dulu. Sorry. Ada yang udah pantesan set visibility-nya unlisted. Oke, ada yang udah beli tapi ada yang masih wait and see. Langsung aja teman-teman lihat di IG saya @ellenmay_official bagaimana market hari ini dan bagaimana potensinya ke depan. Aku izin matiin komennya yang ada di IG aku. Aish. Aku izin matiin komennya ya. Terus aku share chart. Bisa kelihatan ya. Lepasin posisi sedikit yang ada di IG. Udah kelihatan chart aku kayak gini. Nah, ini adalah posisi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. IHSG itu udah naik sangat tinggi sekali dari 8 April sampai level tertingginya kemarin di 26 Mei itu naik 22,93%. Jadi ada yang bilang, wah ini bakalan sell on Mei nggak sih? Sell on Mei and go away. Ternyata nggak, di bulan April dan Mei itu justru malah kemarin naik. Nah, jadi kalau kalian ingat di awal Mei itu aku ada bikin satu YouTube, satu YT, konten video di YT aku yang bicara tentang sell on Mei and go away, itu dimana itu sebenarnya cuma sebuah mitos aja. Memang secara historical bulan Mei sampai September atau sampai Oktober itu turun, tapi tidak selalu ya. Jadi buktinya kemarin justru malah di bulan Mei sampai September di 2024 tuh malah naik, terus Oktobernya turun, bottomnya sampai April. Biasanya Oktober itu bottom terus naik sampai bulan Februari Maret, terus Aprilnya tuh udah mulai turun gitu. Dan banyak orang salah menganggap sell on Mei itu pasar saham jatuh di bulan Mei. Sebenarnya definisi sell on Mei itu bukan pasar saham jatuh di bulan Mei, tapi itu mengawali siklus kedua, yaitu siklus di Mei sampai Oktober yang biasanya turun. Tapi ini tidak terjadi di 2024 dan di 2025 masih tanda tanya sih sebenarnya. Kalau aku sendiri perhatiin, sebenarnya menurut aku ya di 2025 siklus ini bisa terjadi, tapi bukan cuma bulan Mei tok. Salah kaprah orang tuh bulan Mei tok dianggapnya. Nah, jadi ini sudah mulai mengawali siklus. Jadi di bulan Mei sampai bulan September atau bulan Oktober itu biasanya akan ada slowdown dikit. Dan kalau sampai terjadi hal seperti ini sebenarnya sifatnya wajar. Dan kalau misalkan slowdown, candle-nya atau chart-nya tuh nggak kayak turun terus gitu, tapi chart-nya bisa turunnya tuh cuman dikit-dikit, naik lagi, terus turun lagi. Dan banyak statistik tuh turun banget itu di bulan Agustus atau September, biasanya kayak gitu. Jadi kalau turun di bulan Mei atau Juni atau Juli biasa masih ada pantulannya. Nah, sekarang kita mau lihat gimana kondisi IHSG dan kondisi bursa global
Hari ini bursa Asia juga turun. Seperti yang dibahas di morning briefing tadi pagi ya, apa yang bikin turun sebenarnya kita udah bahas di morning briefing tadi pagi bahwa Donald Trump kembali menggila dengan perang tarifnya, dan Amerika juga China itu saling tuduhan bilang, wah lu nggak fair nih, kamu nggak mengikuti kesepakatan kita ya. Jadi yang utama sebenarnya drama dari tarif impor Trump. Nah, jadi kalau kita perhatikan IHSG ini dia masih akan bisa berpotensi terkoreksi atau turun wajar sampai ke level berapa? Dia masih bisa turun sampai ke level 6.700-an, meskipun turunnya nggak langsung jatuh langsung aja. Tapi sebenarnya jika terjadi koreksi seperti itu sifatnya sangat wajar sekali, dan ini sudah sangat kita tunggu banget. Jadi kalau BCA itu saya ditanya ya, apalagi trading, untuk urusan trading disuruh masuk di 22 Mei atau 23 Mei kemarin ya kita nggak mau gitu loh, justru kita udah waspada. Dan untuk value investor sendiri, BCA sendirinya loh ya, perusahaan itu sendiri mereka udah nggak mau loh buyback di level harga segitu gitu, karena mereka melihat secara valuation itu udah cukup mahal, jadi buybacknya tuh dihentikan, buybacknya di stop. Nah sekarang dikasih diskon lagi sampai ke 9.050, area ini sebenarnya mendekati area harga wajar atau area fair value ya. Jadi kalau diperhatiin BCA gap down kayak gini, ini sebenarnya kesempatan kedua. Tadi pagi pas banget di morning briefing M-Trade kita bahas BCA ini jadi watchlist kita turun dan malah dikasih diskon lagi, so it's very good. Cuman ya duit tuh jangan dihabisin. Tadi pagi di morning briefing juga dibahas lebih detail ya, jangan dihabisin, selalu siap untuk room of error. Saya sendiri sih sebenarnya dalam hati udah kepengen all in tadi ngelihat kayak gini, cuman kita harus selalu siap dengan surprise dan room of error. Nah jadi mesti nunggu ada diskon atau antisipasi, bukan nunggu, antisipasi jika ada retracement lagi. The next supportnya untuk BCA, aku iseng mau pasangin Fibonacci, sebenarnya nggak pakai Fibonacci pun juga udah kelihatan di level 8.850. Ini ada satu support yang cukup kuat, tapi aku coba iseng mau pasangin Fibonacci, jadi sekitar level 8850 sampai 8600 tuh area nawar yang juga bagus sih. Wih, masa sih BCA bisa turun sampai segitu? Aku sih pakai technical di sini 8850 tuh high-nya di 24 April. Dan kalau ngelihat ilmu super trader saat ini tuh meskipun trennya agak-agak turun dalam jangka pendek, itu tuh sebenarnya secara siklus dia udah masuk ke stage 2-nya. Stage 2 itu arahnya tuh naik. Nah, jadi ini turun tuh sifatnya sementara. Jadi kalian bisa berbahagia ya yang yang teman-teman dapat diskon hari ini. Aku mau ngecek dulu valuation BBCA. Oke, jadi ini valuation BBCA. Kalau teman-teman lihat, aku mau share di IGOI aku. IGOI aku @ellenmei_official, dan aku lagi live di 3 device sekaligus. Nah ini kalau kalian perhatiin BBCA waktu tinggi-tingginya kemarin tuh udah lumayan mahal, udah di atas rata-rata di standar deviasi plus 1. Sekarang dia ke diskon, sekarang per hari ini sekitaran di average lagi, 5 years average-nya dia. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian ada dapat hari ini, mungkin kalian baru nonton live, terus kalian merasa waduh kok ternyata masih bisa turun ya, tadi saya sudah all in, menurutku sih gak apa-apa, nggak masalah, nggak usah perfeksionis ya. Ini BCA bro sis gitu, jadi misalkan ada turunan sampai ke 86 atau ke 84 ya itu hokinya yang masih punya duit, masih punya cash. Tapi kalau misalkan kamu udah all in di 9 ribuan tadi ya nggak masalah sih, tetap bakalan bisa naik juga. Dan kalau aku sih secara trading aku untuk saham-saham for big bank secara nominal aku gedein. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, kalian wajib belajar di M-Trade Academy dulu untuk ngerti posisinya satu saham dalam sebuah cycle. Jadi BCA ini dalam cycle-nya sebenarnya cycle-nya udah mulai arahnya naik, cuman turunnya sementara doang. Wes gak apa-apa, gak usah dipikirin. Habis ini aku akan bahas saham-saham yang lainnya. Tadi ada yang bilang BBRI ngengong ya. Namanya saham itu kalau nggak naik ya turun. Kalau naik terus ya itu namanya bukan saham, ya. Ya jadi kalau naik terus saya nggak tahu apa usia kita atau apa ya. Anyway, kalau udah berani masuk ke investasi saham, Anda harus siap dengan ketidakpastian atau indecision gitu ya. Yang jelas kita dengan analisis fundamental teknikal meminimalisir itu.
Drama tarif impor Trump. Sebenarnya apa sih yang bikin market jadi sell off hari ini? Selain drama tarif impor Trump, itu sebenarnya karena memang profit taking aja sih. Nah, tarif impor Trump itu apa aja? Tarif impor Trump dramanya apa aja? Yang pertama ada tarif 50% untuk Eropa yang ditunda sampai bulan Juli. Kemudian ancaman tarif 25% untuk Apple kalau produksinya nggak di Amerika. Dan itu cukup merugikan Apple, dan Apple tetap milih di luar, tetap pilih bayar tarif. Dan itu sempat ya pasti bikin Apple bingung juga ya. Terus Trump sebel sama Amazon dan sebel juga sama Harvard, tapi kayaknya keputusan sepihak dari Trump itu nggak diloloskan oleh court, jadi Harvard banding dan kayaknya menang Harvard. Amazing ya, di negara lain tuh, di Amerika tuh kayak nggak semuanya tuh harus kemauan presiden tuh bisa terlaksana satu pihak gitu loh. Jadi ada court yang berkuasa juga di sana. Nah, yang terbaru nih yang menarik adalah tarif baja itu naik dari 25% sampai 50%, efektif mulai 4 Juni. Dan Eropa bilang mau ngebales kalau tarif ini berlaku. Terus ada yang menarik juga sebenarnya pengadilan. Tapi sebelum ngebahas pengadilan Amerika, aku mau bahas dulu tentang tarif baja. Kalian nggak usah takut ya kalau Trump mau naikin tarif apa. Udah dilihat kan patternnya berkali-kali bahwa dia ngomong gini batal. Aku juga bingung sih orang kayak gitu tuh bisa jadi presiden. Dan kayaknya bukan cuman orang di luar Amerika aja yang bingung atau bete sama dia. Pastinya pengusaha-pengusaha di Amerika dan investor di sana bete juga. Kenapa? Karena pengusaha dan investor tuh paling sebel yang namanya ketidakpastian. Dan pengadilan Amerika itu sebenarnya nggak suka juga. Jadi Trump ini kayak banyak yang tidak suka juga gitu. Pengadilan Amerika tuh ngebatalin tarif dagang, tapi Trump tuh naik banding, dan untuk sementara tarifnya tuh masih berlaku. Jadi ini yang bikin investor tuh cari aman dulu. Ini aku udah kasih tahu jauh-jauh hari dulu banget bahwa ketika Trump naik jadi presiden, market itu akan kayak gini. Naiknya kenceng, turunnya kenceng. Kalau kalian perhatiin ya, IHSG naik 22 berapa tadi? 22 sampai 23% dari bottom 8 April sampai tertingginya 26 Mei. Itu hanya 1,5 bulan doang naiknya IHSG sampai segitu. Itu kenceng sih, itu cepet banget. Dan kalau hari ini turun, menurut aku turunnya sangat wajar sekali, dan baru dikit turunnya bisa mungkin sampai 6.700-an. Maka dari itu perlu di-highlight, penting banget kalau kalian trading. Ketika kalian trading mau di Indostox, di bursa Amerika ataupun di kripto, itu harus tega. Yang namanya gas dan remnya tuh harus tega. Nggak boleh sayang-sayang, nggak boleh eman-eman. Saya sendiri trading juga. Kadang-kadang ya saya merasa kayak cuannya baru dikit, tapi chartnya bilang di sini. Aku kasih contoh ya. Oke, di sini nih, aku kasih contoh ya, BBTN ya. Di sini mungkin saja ada teman-teman yang baru beli di atas, atau mungkin kalian punya barang lama terus masih rugi atau masih nyangkut gitu kan ya. Tapi secara jangka pendek ini tuh BBTN jangka pendek per hari ini tadi sebenarnya ini udah patah gitu. Dan ini waktunya jangka pendek tuh jualan. Bahkan mungkin jangka menengah juga belum breakdown MA20, tapi ini udah tanda-tanda gitu loh. Nah, jadi kalau kalian trading konteksnya bukan investing, ini harus tegas, harus berani jual. Loh, nanti kalau misalkan habis itu naik lagi gimana? Yang namanya trader ya habis itu buyback lagi. Kalau naik lagi, buyback lagi di atas 1285. Tapi mesti harus ngerti ketika naik lagi tuh itu naiknya cuma markup doang, ngeprank doang, atau beneran gitu loh. Oke, sekarang kita mau lihat BBTN. M-Trade tuh udah jual BBTN belum ya? Udah review sell. Oh, udah nih. Nih, dia profit taking 25 sampai 26% buat strategi jangka menengah. Jangka menengahnya udah profit taking tadi gitu. Jadi harus tegas. Intinya kalian harus siap dengan fluktuasi kayak gini. Dan cara ngeremnya tuh sebenarnya bukan kayak cuman main stop loss doang atau main jual saham itu, tapi lebih ke main money management. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Kalian mesti ngelihat market secara garis besar tuh gimana. Bukan cuman ngelihat
saham per saham doang. Kadang ada beberapa saham tuh yang baru breakout di stage 1, ada yang lagi di retracement. Cuman market secara garis besar, perhatikan ini tuh sebenarnya udah jenuh sejak IHSG 6800. Itu udah kena MA 100, tapi breakout terus dan udah mulai jenuh lagi. Perhatikan di sini di 20 Mei itu merah, kena MA 200-nya dan masih naik lagi. Sebenarnya ini market tuh udah dalam tanda kutip tuh maksa banget, boso Jawane makso banget lah, naiknya tuh udah maksa banget gitu loh. Nah jadi kalau kondisinya market udah ngegas terus 1,5 bulan 20% lebih langsung gas sampai MA 200, kita tuh mesti tahu diri bahwa oh kalau sampai di sini berarti ya kita mesti ngerem dikit secara money managementnya, secara kalian udah banyak cuan dari berbagai saham, M-Trade juga udah banyak cuan dari berbagai saham. Di sini kita mesti agak-agak ngerem secara money management. Artinya uang yang dimasukin untuk trading mungkin tidak terlalu besar, jadi jangan dihajar-hajar semuanya. Oke, ya jadi memperhatikan cycle secara garis besar itu sangat penting sekali, top down, bukan cuman saham per sahamnya aja. Masih dari Trump atau presiden dari Amerika ya, dengan segala macam kehebohannya ya. Dia disindir taco trade ya. Jadi taco trade itu intinya Trump always chicken out. Jadi itu merujuk pada kebijakan tarif Trump itu yang seringkali berubah-ubah, bentar gini, bentar gitu. Jadi dia kayak udah nggak terlalu dipercaya lagi. Kalau menurut saya melihat turunnya atau kondisi turunnya market saat ini tuh sementaranya berapa lama? Bisa mungkin 1 mingguan ya, ada fluktuasi 1 minggu, 2 mingguan. Nah habis itu mungkin bisa berubah lagi. Nah jadi Trump juga nuduh China ada ngelanggar kesepakatan penundaan tarif yang tercapai di awal Mei. Tapi di sisi lain, China menolak tudingan itu, justru malah nuduh Amerika sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Menurut aku sih dunia ini udah agak-agak chaos, tapi kalian nggak usah pusing mikirin mereka. Justru di dalam semua kejadian ini tuh selalu ada kesempatan buat yang siap, gitu. Nah, apakah tadi saya ngomong tentang konteks trading ya. Sekarang pertanyaannya, apakah untuk konteks investing teman-teman akan dapat lagi saham-saham yang valuasinya murah? Apakah akan turun lagi terdiskon dengan valuasi murah? Yuk kita lihat saham-saham yang lain dari sektor perbankan, baik BMRI, BNI maupun saham yang lainnya. Oke. Terus kita lihat BBRI. Nah, jadi perhatikan BBRI di sini. Perhatikan BBRI di sini. Ini baru turun, baru loh. Aku bilang baru loh. Baru turun 5,62%. Nah, aku cerita waktu itu di 20 Mei M-Trade itu ada M-Trade itu ada memperingatkan untuk ya beberapa saham kita udah profit taking ya. Jadi ada sedikit buyback di sini. Kalau sampai ini breakdown ya kita akan cow. Tapi intinya sih teman-teman, kita udah memperingatkan untuk money managementnya supaya jangan terlalu banyak dipakainya di morning briefing itu. Kita banyak ingetin di morning briefing. Nah, jadi ini sangat wajar, sangat wajar sekali, dan kemungkinan bisa turun sampai 3960 atau 4000-an. Oke ya. Jadi ini bisa turun sampai level berapa? Aku kasih satu clue di sini. Kemungkinan sampai level 4070, kemungkinan terburuk sampai 3950. Jadi 4070 atau 3950 sampai di area ini ya. Jadi 4070 atau 3950 sampai di area ini. Bisa turun sampai area itu. Nah, jadi waduh, kok gitu ya, kok dalam banget? Enggak sih, menurut aku sih normal-normal aja.
Kalau ada yang kalian belinya di Pucukan 28 Mei, seandainya ada di antara kalian yang beli di situ, nggak usah stres ya. Ini normal-normal aja, turunnya normal aja. Dan kalian mesti harus siap room of error. Kalau sampai diseret sampai 3470, sebenarnya kalau kalian punya di atas nyangkut di 28 Mei, nggak masalah juga. Yang terpenting tuh nominalnya. Kalian nggak all in. Nggak all in itu adalah kunci utama sebenarnya. Jadi kalau kalian nanya, ada nggak sih kunci utamanya dalam berinvestasi? Kunci utamanya adalah cash is the king. Jadi kamu masih punya cash. Kalau kamu punya modal di atas, selama kamu masih punya cash nggak masalah gitu loh untuk investing. Masuk akal nggak? Make sense kan ya? Tapi banyak orang yang ignore itu. Jadi tidak mempersiapkan room of error karena terlalu confident. Sepanjang saya di market dari tahun 2007 sampai sekarang, kesalahan terbesar saya adalah overconfident. Ya, jadi kesalahan terbesar saya adalah overconfident. Ketika saya overconfident, saya masukin duit terlalu banyak di satu instrumen dan ternyata malah timingnya lagi ketinggian. Terus kemudian saya pas dapat barang murah waktu itu, saya mau buyback lagi nggak bisa. Nah, itu pelajaran dari saya. Maka dari itu ketika market naik, kita harus tahu kapan kita ngerem. Terus kalau buat investing, sebenarnya cara paling aman adalah DCA. Nah, di MVest itu ada program DCA selain program value investing. Karena kalau udah mahal valuasi sahamnya, kita gak bisa lagi value investing, tapi kita selalu tetap bisa DCA. Nah, itu tadi BRI dia bisa turun sampai level berapa? Disclaimer, belum tentu juga kok turun sampai 3960, tapi saya cuman cerita tentang the worst scenario dalam jangka pendek aja. Artinya belum tentu pasti. Jadi kamu jangan sampai berharap harus beli di 3950 atau gimana untuk dapat barang. Kalau nggak dapat barang marah-marah, artinya kamu nggak siap investasi di saham, ya. Oke. Terus kemudian aku mau update BBNI dan juga BBRI, ya. Jadi aku mau update BBNI dan juga BBRI. Oke ya, perhatikan di sini. Ini BBNI juga sama, dikasih diskon lagi. BBNI bisa turun sampai level 4220 dalam jangka pendeknya, and that's totally normal. That's totally normal ya. Jadi sangat-sangat normal sekali, dan kalau misalkan bisa sampai turun di 4220 atau mungkin 4080, itu jadi kesempatan buat kalian. Kemudian BMRI. Nah, BMRI ini ada special case. Nanti aku akan cerita sedikit ya. Habis ini aku akan cerita. BMRI ini jatuhnya volumenya tuh paling gede dan dia bisa turun sampai level 4750-an dalam jangka pendek. Nah, ada cerita tentang BMRI ini. Terkait dengan kebijakan dari Danantara. Ya, jadi selain karena aksi profit taking gara-gara kebijakan perang tarif Donald Trump, ada rumor Danantara itu bakalan memisahkan BRIS dari BMRI. Bahasa kerennya spin off, ya. Jadi katanya tuh Danantara mau mengambil alih BRIS dari BMRI. Nah, sekarang BRIS itu masih jadi anaknya BMRI, tapi nanti rencananya BRIS bakalan dipisah jadi anak usahanya Danantara, sehingga BRIS dan BMRI itu bakalan setara, bukan orang tua anak lagi. Nah, skemanya gimana? Danantara itu bakalan ngebeli saham BRIS dari 3 bank BUMN yang memegang saham BRIS, di mana BMRI pemegang saham BRIS paling gede 51,47%, BNI 23,24%, BRI 15,38%, dan targetnya itu semua akan beres tahun ini. Alhasil Danantara bakalan jadi pengendali baru dari BRIS, cuman ini masih rumor ya. Gitu. Terus gimana dampaknya kalau beneran dipisahin atau beneran spin off? Dari POV BRIS-nya atau point of view BRIS-nya sendiri, dampaknya akan positif karena mereka bisa lebih leluasa buat ekspansi bisnis. Dan BRIS nggak perlu lagi minta izin, mungkin yang minta izinnya tuh berlapis ke BMRI, BRI, dan BNI. Selain itu, BRIS juga bakalan jadi independen dan makin fokus ke bisnis syariah. Dan ini bisa jadi alasan kenapa dulu kok BRIS naik sendiri ketika yang lain sudah turun. Meskipun belakangan dia juga ikutan turun, ya. Karena valuasinya juga udah cukup tinggi.
Nah, contohnya pengembangan BRIS itu apa? Bisa bikin usaha sekuritas syariah. Soalnya kalau masih di bawah BMRI seperti sekarang ini, nggak memungkinkan karena BMRI sudah punya sendiri, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau dari point of view, bank pemegang sahamnya jadi agak beda cerita, yaitu dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI itu agak beda cerita. Buat Bank Mandiri, berhubung awalnya BRIS ini anak usahanya langsung, maka laporan keuangannya masih digabung. Jadi kalau BRIS dipisah, otomatis laba konsolidasi bisa turun. Di mana BRIS itu nyumbang 62% dari laba usaha syariah BMRI sebesar 986 miliar pada 2024. Selain itu karena BRIS-nya dilepas, otomatis bagian dividen yang didapatkan oleh BMRI, BNI, dan BBNI dari BRIS itu juga akan hilang, jadi nggak ada lagi. Jadi di sisi lain mereka tuh bakalan mendapatkan dana segar dari hasil penjualan saham BRIS ya, 3 perbankan ini, Bank Mandiri, BRI, dan BNI bakalan dapat dana segar dari hasil penjualan BRIS jika jadi, karena sekarang masih rumor, yang bisa dipakai buat ekspansi atau strategi lain. Tapi ini sifatnya one off gain aja, alias uangnya cuma masuk sekali doang gitu, bukan tiap tahun seperti dividen. Jadi impactnya dalam jangka panjang mereka akan kehilangan salah satu sumber dividennya gitu, atau sumber pendapatannya. Nah, for your information, untuk Big Banks tuh udah ngerilis laporan keuangan for months 25, dan hasilnya laba bersihnya itu di bawah perkiraan konsensus untuk for Big Banks. Itu juga yang membuat for Big Banks-nya agak-agak turun, tapi intinya poin utamanya sebenarnya profit taking setelah naik ketinggian. Nah, jadi impact-nya dengan adanya spin-off atau lepasnya BRIS dari bank-bank BUMN, ya jadi Mandiri sendiri lagi, itu impact-nya yang paling besar kena di BMRI. Jadi BMRI hari ini turunnya lumayan. Cuman sebenarnya BMRI secara fundamental jangka panjang masih bagus. Jika terjadi koreksi atau turun lagi, ini kesempatan buat value investor untuk jangka panjang lagi. Oke ya, jadi value investor belinya bukan pas naik tapi pas turun. Oke ya, kalau trader belinya pas mau naik, bukan pas dipucukan juga. Oke, nah teman-teman, itu untuk beberapa saham perbankan besar. Sekarang saya mau update untuk perbankan digitalnya. Bagaimana dengan BBYB yang beberapa hari yang lalu sempat naik signifikan dan kasih cuan besar buat M-Trade sekitaran 33%. Kita ada nungguin lagi beberapa hari kemarin, sekitaran 27 Mei kalau nggak salah, kita ada buy on weakness lagi karena dia udah retrace lumayan dalam dan kena moving average 200-nya. Kita coba taruhin satu tools di sini, kita taruh Fibonacci di sini. Nah, sebenarnya kita menggunakan analisis teknikal juga, tapi yang paling penting adalah pembacaan cycle, tidak hanya analisis teknikal saja. Nah, ini kalau kita ngelihat BBYB tadinya tuh, teman-teman ya di tok-tok yang di YT ke Igo ya untuk lihat chartnya. BBYB tuh harusnya tuh udah di stage 2, tapi kemudian retrace atau turun lagi di bawah 236, ini potensiali menuju ke 210 atau 206 ya. Ini dia nggak jadi di stage 2 ya, ini potensiali dia masuk lagi ke stage 4 lagi. Jadi dalam jangka pendeknya dia tren turun dalam jangka pendek, and that's still normal, still okay. Jadi kemarin kita ada buyback BBYB di level kalau nggak salah 27-an Mei. Terus hari ini tadi kita kena cut loss, kita cut ya BBYB. Yuk kita coba lihat BBYB kayak gimana. Grok, denger nggak suara orang ngorok? Oke. Grok. Ya, ini 33 sampai 35%, cuan segini, terus cut loss-nya 5%-an, ya still oke lah ya, gitu. Oke, terus kemudian kita mau update juga buat inflasi neraca dagang dan manufaktur Indonesia. Inflasi di Indonesia bulan Mei 2025 secara tahunan itu turun dari 1,95% jadi 1,6%, di mana perkiraannya di angka 1,94%. Nah, ini bagus atau enggak sih? Sebenarnya masih terbilang ya cukup oke lah ya, biasa aja gitu. Karena di bulan-bulan lalu tuh ada lebaran. Terus kemudian inflation core secara tahunan turun dari 2,5 jadi 2,4%, secara konsensus perkiraan analisis 2,5%. Jadi ini masih normal juga. Secara bulanan beralih dari inflasi 1,17 jadi deflasi 0,37%, dan ini menunjukkan Indonesia di Indonesia agak-agak terjadi perlambatan secara
perekonomian ada perlambatan sedikit. Dan aku mau kasih lihat satu data penting, rasio makro penting. Perhatiin di sini ya. Di IGOI aku mau share ini. Ini adalah Indonesian Manufacturing PMI di angka 47. Jadi ketika April 2025 waktu itu sempat turun banget. Teman-teman yang ada di Tok DJT, aku ada share chart di IGOI aku @LME_official ya. Jadi perhatikan di sini April 2025 dibilang oh itu kan gara-gara lebaran gitu loh. Setelah lebaran pun ternyata juga masih agak-agak melambat gitu ya. Jadi masih agak-agak slow gitu. Jadi PMI manufaktur bulan Mei itu naik sedikit dari 46,7 jadi 47,4. Meskipun naik tapi angkanya tuh masih jauh di bawah angka 50. Sehingga artinya aktivitas sektor manufaktur Indonesia itu masih kontraksi. Lawannya adalah ekspansi. Ekspansi artinya di atas 50. Tidak heran juga jika terjadi banyak layoff ya. Jadi yang saya juga ini saya mau kasih lihat secara 1 tahun mungkin 2 tahunan ya, cycle-nya gimana. Ada iklan ads by Google, ada iklan. Kita coba lihat di bulan Mei, gak bisa nih 1 tahun di Mei, 2 tahun deh, 2 tahun ya. Di Mei dan Agustus waktu itu ada perlambatan terus naik dari September. Jadi siklusnya tidak melulu ketika lebaran jatuh sih sebenarnya. Jadi April 2024 waktu itu juga lebaran tahun lalu kapan sih, April Mei 2024 tuh masih tinggi, masih ekspansi. Nah, kalau kita perhatikan di IGOI aku ya. Ini di April 2025 tuh jatuh banget sih. Kalau dibilang ini karena lebaran kok tiap tahun juga lebaran, tapi angkanya nggak kayak gini gitu. Jatuhnya signifikan sekali di April 2025. Apakah ini impact dari perang tarif atau gimana? Iya, saya nggak tahu sih. Yang jelas ini ada perlambatan perekonomian di sini. Cuman tetap optimis teman-teman semuanya. Yang penting kalian rajin menabung. Kenapa? Karena cash is the king. Mari kita coba lihat harga emas. Dengan kondisi seperti ini, harga emas bisa naik, kripto turun, saham turun, dan itu sangat normal sekali. Makanya belajar di M-Trade Academy jangan cuma ngandelin stock pick-nya aja, karena kalau kamu belajar di akademinya kamu jadi bisa ngerti berbagai instrumen. Hari ini harga emas naik, tapi naiknya masih dalam trend sideways-nya. Jadi sebenarnya nggak kemana-mana. Apakah ini waktunya beli emas atau enggak? Kalau kalian belinya DCA atau dollar cost averaging sih normal-normal aja, alias itu nyicil-nyicil tiap bulan sih normal-normal aja. Bukan untuk waktunya lamsam atau beli di atas. Harga emas naik ini terkait dengan kebijakan Trump juga, karena mau naikin tarif impor baja dan aluminium, dan juga karena Trump nuduh China ngelanggar kesepakatan dagang dan sebaliknya. Terus di Eropa Timur, perang Rusia-Ukraina tuh juga makin panas. Drone Ukraina tuh ngehancurin 40 pesawat Rusia. Dan Rusia ngebalas menyerang pakai misil gitu. Jadi banyak ketegangan yang dianggap itu menimbulkan ketidakpastian. Investor jadi lari ke emas yang dianggap aman. And that's still okay, that's normal. Kalau saya personally ditanya apakah saya akan borong emas di sini, jawaban saya jelas tidak ya. Karena prinsipnya kalau ngikutin ilmunya Warren Buffett, belinya tuh pas di bawah, ya jualnya ya pas lagi over value. Menurut aku sih sekarang emas tuh kalau misalkan kita lihat dari kacamata kayak value investor, ini bukan lagi diskon atau value investing. Oke, yuk kita ke saham emas atau emas-emasan hari ini. Wah, disco layarnya di IGOI ya. Hari ini M-Trade ada trading gold, di mana trading saham yang terkait dengan emas ya. Yaitu ada saham PESAP dan ngasih cuan 14-15% di tengah kondisi market lagi merah merona. Dimana merahnya juga masih wajar sih. Jangka menengah kita masih hold juga untuk PESAP-nya. Apa yang membuat PESAP ini cakep kayak gini ya? Cara ngomongnya udah kayak Cinta Laura. Apa yang bikin dia cakep ya? Yang bikin cakep adalah laba PESAP ini melejit 412,3% secara tahunan.
menjadi 11,46 juta US dollar. Thank you to my team yang udah nyediain data selengkap ini. Didukung oleh pendapatan yang naik 6,2% secara tahunan jadi 66,75 juta dan beban pokok penjualan COGS yang turun 29,2% secara tahunan. Nah, ini menandakan operasional PESAP ini atau PTJ Resources Asia Pasifik ini lebih efisien. Sehingga margin laba kotornya pun naik dari 39,4% jadi 59,6%. Sorry kalau saya ngomongnya terlalu cepat, ya karena di kepala saya, pikiran saya bergerak sangat cepat sekali. Jadi thanks buat kalian yang mau dengerin saya nge-live, karena kasihan suami saya kalau harus ngedengerin saya ngomong berapa puluh ribu kata. Oke ya, ini mengosongkan isi pikiran saya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan buat teman-teman yang belum punya PESAP, just wait and see aja untuk retracementnya. Teman-teman yang udah dapat PESAP tadi trading bareng M-Trade, ya congrats ya. Cuman kalau aku mau ngejual value propositionnya M-Trade itu bukan di nebak-nebak sahamnya, tapi lebih ke educationnya, lebih ke education, ngajarin tentang bagaimana ngebaca cycle, ilmunya super trader dan sebagainya, dan bimbingan kita day to day. Wajib nonton M-Trade Academy-nya, jangan di skip, nggak boleh di skip. Yang baru bergabung di ulang tahun saya kemarin dapat promo, kalian harus selesaikan M-Trade Academy, wajib banget rajin. Kenapa rajin? Karena mau kaya, itu aja. Oke deh, aku mau update tentang ADMR ya. Random bahas saham yang lain, aku mau bahas ADMR bakalan bagi dividen sebesar 120 juta rupiah, setara dengan 48 lembar saham. 48 rupiah per lembar saham. Nah, kalau pakai kurs terhadap rupiah terhadap dolar Amerika hari ini di 16.500-an, ini dividen yieldnya dibandingin harga saham sekarang sekitar 4,6%. Ya, jadi sekitaran 4,6%-an lah. Dan ini pertama kalinya ADMR bagi dividen loh sejak IPO. Kita lihat chartnya ADMR bagaimana. Kita lihat saham-saham Pak Boy Thohir beberapa waktu yang lalu sempat joget, dan per hari ini sebenarnya salah satunya ya ADMR ini chartnya tuh sebenarnya masih cakep, turunnya juga masih normal-normal aja. Jadi M-Trade masih punya barang di modal sekitar 945-an, maksudnya nge-review buy sekitar 945-an. Dan sekarang tuh masih hold, jadi kita masih ada cuan, masih ngehold. Turunnya juga masih normal, jadi turunnya dengan volume transaksi yang kecil masih normal. Terus kemudian aku mau ngebahas untuk saham-saham Pak Boy lagi ya. MBMA ini juga masih normal aja, sideways-nya masih normal. Anyway, let me check. MBMA, M-Trade udah caw dulu. MBMA ada cuan 11-17%, jangka menengahnya kita amanin cuan karena kondisi marketnya tadi udah banyak yang profit taking, dan yang jangka pendeknya untuk MBMA kita udah sempat profit taking beberapa waktu yang lalu, terus kita buyback lagi di atas ya, di retracement atas, terus kita ada cut loss sedikit sekitaran 4%, tapi yang jangka menengah profit taking 11-17%-an. Ya, jadi MBMA kita ada tektok beberapa kali buat jangka pendeknya, sempat cuan dan sempat cut loss juga. Jangka menengahnya yang profit taking. Terus kemudian kita mau ngelihat ADRO dari sahamnya Pak Boy juga yang melenggang. Gimana kabarnya? Sempat naik tinggi pada tanggal 16 dan 19 Mei. Terus per hari ini dia lagi retracementnya normal-normal aja di level 2090. Supportnya sebenarnya di level area ini 2070 sampai 2090 ini adalah area kita wait and see lagi ya. Nah, ADRO sendiri untuk jangka menengah kita tadi ya aku cek buat ADRO. Nah, ADRO sendiri jangka menengah kita masih hold cuan sekitaran 8%. Disco, sebentar, layarnya fokusnya kamera aku mau benerin dulu. Jeng Disco nih. Ntar ya, aku rapiin dulu tampilannya di Igoy, @elemen_official. Terus kemudian kalau jualannya ADRO ini banyak cuannya yang terakhir. Jangka pendek cuan 2 kali 19%-an, 20%, terus kemudian 2-3%-an di sini. Dan ada cut loss kali sebelumnya di bulan Februari 2025, jadi banyak kasih cuan ADRO, cuman kita avoid pas dia lagi trennya turun waktu itu. Intinya sih bagaimana kita membaca cycle aja. Dan kalau kita ngelihat ADRO ini sebenarnya masih potensial selama dia masih di atas 2090. Bagaimana kabarnya dengan
SRTG. SRTG saat ini lagi retrace normal juga sih, dengan batas retracementnya 1685. Jadi selama dia masih di atas 1675 atau 1680 itu masih oke, masih normal ya. Jadi kalau misalkan di atas di bawah itu berarti kita mesti harus cao nih ya teman-teman ya, harus batasin risiko. Tapi sekitaran 1680 kalau terjadi pantauan itu masih oke, masih bagus. Sedikit tentang laporan keuangan sektor perbankan yang tadi saya belum bahas ya. Jadi BRI baru aja merilis laporan keuangan sampai April 2025, hasilnya laba bersihnya turun 16% secara tahunan jadi 15 triliun. Di bawah ekspektasi pasar di mana perkiraan prediksi penurunannya tuh hanya sekitar 2,8% saja. Jadi sektor perbankan BUMN hari ini ada beberapa sentimen negatif, termasuk spin-off atau akan mungkin rumor akan dipisahnya BRIS dari BRI, BNI, dan BMRI. Ya, tiba-tiba terpikir sesuatu. Oke, maka dari itu BBCA hari ini hijau sendiri meskipun dia gap down. Jadi profit taking tapi BCA nggak kena sentimen negatif itu gitu. Oke, terus apa penyebabnya BRI ini laporan keuangannya laba bersihnya turun 16% secara tahunan? Karena kredit mikronya tuh masih lesu dan pertumbuhan kredit hanya sekitar 4,2% secara tahunan. Pendapatan bunga atau net interest income-nya dia juga turun 2% secara tahunan. Biaya pencadangannya atau provision-nya lagi-lagi naik tajam karena kualitas kredit masih belum terlalu bagus ya. Jadi cost of credit atau beban pencadangan itu kayak uang yang dicadangkan ketika dia bersiap-siap jaga-jaga, bahasa gampangnya tuh jaga-jaga kalau misalkan nanti banyak gagal bayar kredit, kira-kira kayak gitu. Dan beban operasionalnya naik 21%, tapi pendapatan non bunga itu cuma naik 5%. Akibatnya PPOP-nya juga turun 8%, gak usah dipusingin itu apa. Kalau kalian masih pemula dan baru nonton live aku setiap hari daily ini memang untuk aku update market dan juga untuk berendam, mengosongkan isi pikiranku juga gitu ya. Supaya teman-teman bisa keep updated dengan apa yang terjadi dengan market day to day. Tapi ilmunya sebenarnya gampang, kalian bisa pelajari. Kalau untuk trading, kalian belajar di M-Trade Start, DM aku M-Trade Start, balik lagi ke ilmu Basic Trading Mastery, 14 Juni jam 10 ya. Jadi DM aku M-Trade Start buat yang mau belajar trading buat pemula. Kalau yang mau belajar investing, DM aku M-Fast Start, nanti akan dikasih linknya. Basic Trading Mastery, banyak banget yang minta tema ini diulang. Karena pada aku mau mulai dong belajar buat pemula ya, DM aku M-Trade Start, Basic Trading Mastery, DM-nya cukup M-Trade Start aja. BBTN yuk, lagi balik ke BBTN, tadi udah bahas teknikalnya dikit. BBTN laba bersihnya malah secara tahunan naik 2,7% meskipun chartnya turun. Dan faktor pendukungnya pendapatan bunganya dia tumbuh 7,6%, kredit dan pembiayaannya naik. Ini kebalikan dengan BRI, jadi kredit dan pembiayaannya dia itu naik 5,09%. Pendapatan bunga bersih NII-nya itu naik signifikan ya, jadi 18,44% secara tahunan. Tapi sama kayak BRI nih, biaya provision atau pencadangannya dia itu naik 64,7% yang menahan kenaikan laba bersih. Nah, kasar rasionya dia juga naik 8,1%, jadi 51,31%. Jadi artinya apa? Artinya proporsi biaya dana murah meningkat sehingga operasional bank itu bisa lebih efisien. Oke, terus dari GoTo ada ngebatalin rencana private placement sebanyak 120,14 miliar saham seri A. Meskipun masih punya izin sampai 30 Agustus 2025. Pembatalan ini tuh dilakukan karena pertimbangan manajemen dan kondisi market saat ini. Jadi GoTo bakalan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa pada 18 Juni buat minta persetujuan resmi dari pemegang saham atas pembatalan tersebut. Untuk sahamnya sendiri sih kita lagi wait and see dulu, belum waktunya untuk entry. Oke ya, pre-opening US market potensi turun karena tarif baja dan aluminium naik, tapi sebenarnya US stock sendiri siklusnya sama kayak saham Indonesia, menurut aku sih masih agak-agak ketinggian meskipun ada beberapa yang sudah lagi retracement ya. Jadi kabarnya Presiden Trump dan Presiden China Xi Jinping akan bicara dalam minggu ini untuk meredakan ketegangan dagang. Highlight apa yang aku barusan ngomong ini. Kenapa?
Ya karena marketnya bakalan gitu terus gitu loh. Jadi nomor satu paling penting sebenarnya duitmu jangan kamu habisin. Karena kalau misalkan kamu lagi PD kayak marketnya naik kemarin lagi PD, pakai aja duit yang udah masuk di account. Mau semuanya di account itu kamu pakai nggak apa-apa, tapi di luar account saham kamu masih harus punya duit gitu loh. Jadi memang sengaja dibatasin. Kalau aku caranya kayak gitu ya. Jadi turunnya market hari ini sifatnya sementara aja. Jensen Huang ngejual saham Nvidia, mau jual 6 juta lembar saham Nvidia senilai 13 triliun tahun ini. Katanya itu cuma sebagian kecil aja. Anyway, mari kita ngintip sedikit untuk US stocks dan juga untuk kripto, apa kabarnya Nvidia. US stock sudah semakin terjangkau di Indonesia dan banyak sekali broker-broker yang teman-teman bisa trading US stocks ya. Jadi ini sebenarnya masih posisi uptrend juga Nvidia. Terus Tesla ini ada potensi retracement, di mana ini retracementnya juga dalam jangka menengah trennya masih naik, turun dalam jangka pendek doang juga. Dan beberapa saham Magnificent Seven dari US ini contohnya kayak Amazon, dia juga just normal, retrace normal aja. Teman-teman follow Igoy, Super Trader ID ya. Oke, teman-teman follow Igoy, Super Trader ID di sini. Dan di sini banyak banget dibahas tentang sentimen-sentimen untuk bursa global dan juga US stocks ya. Jadi follow aja di sini supaya teman-teman bisa belajar lebih. Oke, aku mau lihat beberapa komen dan juga Q&A. Absen. Oke. Halo, selamat malam Arifin Tan, Nasrul Labib yang ada di YT, Nasli Pelita Hati. Hai. Namanya familiar banget, Arifin Tan. Dan yang ada di TokTok, Bos Dika, Safitri Home, Pink Pastel. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang baru kenal aku, yang baru follow aku, join live aku, nggak usah pusing kalau aku ngomong tentang market kayak gini tuh, aduh pusing, nggak ngerti aku itu misalnya ngomong apa ya gitu, ngomongnya cepat banget pula, nggak usah pusing. Kamu cukup belajar, ketik di DM aku mtrade start untuk belajar trading, gampang banget dipelajari. Dan juga Wagyu ilmunya gratis, tapi kuotanya terbatas. Kalau mau belajar long term investing, DM aku mfastart. Oke? Aku lagi masih nunggu di Igoy, banyak banget yang started following. Dan di sini aku lagi nunggu komen-komen di Igoy. Aku baca dulu question-questionnya. Big Bangs masih pada merah, kenapa Mi? Sudah dibahas banyak banget tadi, jadi aku nggak mengulang. Sinta nanya Adi, Dan Royali nanya TLKM, Agusta nanya Antam. Adi, TLKM, Antam, sebelum aku lupa aku mau bahas dulu. Aku bahas cepat. Kalau mau detail di mtrade. Adi potensi turun sampai 6850 and that's normal, 6950. Turunnya masih konvergen volumenya. TLKM pasti ngikut perbankan. Kalau perbankan turun, TLKM juga turun. Ya, anyway. Kemarin jatuhnya volumenya agak gede, hari ini nggak terlalu gede. Kita wait and see dulu, tapi jangan masuk dulu ya. Oke, terus Antam, tadi pada nanya Antam gimana? Antam sih kalau masih mau hold silahkan, udah siap-siap profit taking, tapi ini definitely bukan waktunya untuk hajar beli di atas sih. Kalau intinya sih dia masih bisa naik ya, tapi naiknya buat ngehold dan siap-siap profit taking aja. BBCA bisa ke 77 nggak? Waduh, pelit banget kamu nawarnya. Nggak tahu deh kalau sampai di situ. Kalau Trumpnya menggila banget bisa, tapi kayaknya dia patternnya udah pada ketebak sih, udah pada nebak patternnya dia berubah-ubah, jadi orang jadi nggak begitu takut lagi ya. Ini cuman profit taking aja menurutku. ESA, kadang orang akan ngelihat Trump itu bahkan udah dapat julukan Taco tuh artinya ya berubah-ubah gitu loh. Trump always chickens out, jadi ya kayaknya udah nggak terlalu dianggap. PGEO Tins, PGEO normal retracement, mtrade masih ada dan saat ini posisinya masih cuan buat jangka menengahnya, jadi kita masih hold beberapa saham. Masih cuan 30-33%, malah kita lagi nunggu retracementnya dia sih, si PGEO ini. Java lagi downtrend banget, avoid dulu. BRMS sideways
sempat breakout, volumenya bagus tapi balik sideways lagi, tren gedenya juga sideways. Aku sih wait and see dulu. Oh iya, Breeze ya, tadi lupa bahas technically. Breeze malah hari ini turun juga. Menurut aku sih ini profit taking ya. Jadi Breeze ini sebenarnya rumor dan antara tadi positif buat dia, tapi ini malah turun dengan volume transaksi besar. Jadi technically just wait and see dulu. BBTN udah dibahas tadi, terus BSDE. Properti sama, kalau banking turun biasanya properti turun, and that's normal, just tunggu aja lagi retrace dikit aja. Selengkapnya teman-teman belajar di Mtrade aja. Hari ini MDKA aktif, jadi kita malah ada trading buy. Disclaimer, jangan ikut-ikutan kalau belum belajar. PNLF kayaknya pattern kayak gini siap-siap mau turun lagi nih. Oke. Boom lagi sideways, nggak ada yang spesial. MDKA tadi udah dibahas. ESA balik ke support lagi, jadi kita lagi mau watch lagi. Hey Ilham, apa kabar? Nanya BRPT, WA aja Ilham. BRPT ini anak usahanya TPIA, anak usahanya lagi tuh mau IPO, jadi dia kayaknya lagi dikerek. Kalau mau masuk tunggu sedikit retracement lagi deh ya. Dan jangan lupa profit taking kalau sudah cuan. Oke, Tins void dulu. Kita lagi cow Tins hari ini. Jadi sell on June and go away ya Miss, bukan Mei. Aduh, definisi sell on May and go away itu bukan bulan Mei-nya. Tapi sepaket Mei sampai September atau Oktober ada di YT aku. Breeze ada kemungkinan naik. Kalau ngelihat chart jangka pendek sih dalam sehari 2 hari masih bakalan ada koreksi. Aku rangkum semuanya. IHSG, patternnya, Big Banks, BUMN masih akan ada potensi koreksi kalau ngelihat pattern hari ini dalam 1 hari atau 2 hari ke depan. It's not easy ya buat nebak 1-2 hari itu nggak gampang, dan menurut aku sih bukan sebuah prestasi kalau jawabannya benar pun, karena sebenarnya prinsip dari kita investing itu kita ngelihat jangka panjangnya, prospeknya gimana. Kalau kita trading pun, aku trading jangka menengah, aku ngelihat pattern jangka menengah tuh gimana. Jadi serangkaian pattern gitu loh. Jangka menengah tuh beberapa bulan, enggak yang apa namanya kayak sehari-sehari gitu. Oke, bahas wifi dong yang lagi join sama TLKM ya. Ini just trading aja kalau kalian mau sih, tapi Mtrade belum touch ini karena kemarin sempat trennya agak-agak turun juga. Sell on Trump, Kumat, and wait and see. Salah dong. Sell-nya itu ketika Trump lagi pom-pom. Masih inget kan? Pas dia bilang ini waktunya beli saham bakalan ngegas. Itu sebenarnya waktunya jualan. Sampai per kapan ya? Sampai per IHSG di MA 200 gitu loh. Kalau untuk 4 big banks, special for 4 big banks gitu. Tapi kalau pas Trump kumat, diskon gini justru malah waktunya nyicil gitu. Udah itu aja. ESAP juga udah aku bahas. Teman-teman jangan lupa follow igoy-nya mtrade_id juga, dan jangan lupa itu untuk saham Indonesia. Untuk kripto jangan lupa follow igoy Cryptofolio ID, dan jangan lupa kalau untuk US stocks atau global stocks follow Super Trader ID ya. Saya Ellen May, salam profit. Spill lipsticknya ini banyak banget yang nanyain waktu live, banyak banget yang nanyain. Spill di story aja nanti ya. Saking banyak yang nanya. Dadah. Bye. Jangan lupa DM aku Mtrade Start buat belajar trading. Gampang kok, simple, gak kayak ini ngebahas makro gini. Kamu gak perlu tahu ini, kamu bisa trading. Dan bisa dipakai ilmunya untuk trading apapun, bukan cuma saham Indo. Jadi bisa dipakai buat kripto, buat US stocks, global stocks, China stocks, Europe stocks, whatever. Kamu bisa pakai itu di Basic Trading Mastery tanggal 14 Juni jam 10 pagi. DM saya Mtrade Start. Selamat malam, salam profit.